Ya, pemirsa, masih kembali bersama Dialog Jurnalisme mengenai penertiban parkir liar bersama Pak Syafri Liputo dari Pemprov DKI dan juga ada Mas Izul Waro dari Waksekjen Masyarakat Transportasi Indonesia. Mas Izul, tadi saya potong dilanjutkan kembali. Ini untuk pungli. Ini kan sangat celaya dari dulu permasalahannya adalah ada oknum-oknum yang bermain. Tidak hanya oknum, tapi juga ada parkir liar itu sangat identik dengan premanisme. Betul sekali. Nah, Anda melihatnya bagaimana itu? Karena ini celah kendala lah begitunya nantinya. Artinya apresiasi kita memang harus berikan ya kepada Dinas Perhubungan dalam hal upaya penertiban sekaligus meningkatkan upaya tadi yang disebut cashless society. Dengan cashless diharapkan ada proses transparansi yang lebih baik. Dendanya berapa? Denda retribusi ya. Retribusinya berapa? Berapa yang harus dibayar? Tidak ada lagi pembayaran yang istilahnya di bawah tangan. Nah, ini harapan kita, kalau ini bisa dilakukan secara konsisten dan terus amanah, kepercayaan publik kepada pemerintah akan terus meningkat gitu loh. Diharapkan dengan demikian partisipasi masyarakat dalam hal menjaga ketertiban mereka sendiri juga akan meningkat. Nah, itu kan kalau semuanya sudah tertib, kita akan menjadi lebih enak gitu loh. Jakarta menjadi livable city yang nyaman dihuni, lebih nyaman lah bagi semua orang. Gitu. Baik, kalau Pak, ini sedikit pesimis begitu ya, karena kan dari dulu banyak dibuat peraturan, tapi banyak juga pelanggaran dan tidak konsisten dilakukan itu peraturannya. Ini kira-kira kita bisa tidak optimis untuk bahwa penertiban kali ini bisa berjalan secara konsisten dan akhirnya benar-benar ada efek jerah, akhirnya disiplin para masyarakat maupun juga para personel yang melakukan pengawasan begitu. Baik, untuk penertiban parkir liar ini kami sudah membuat sistem dan sistem itu yang sekarang kita kenal dengan cash management system perbankan. Artinya Dinas Perhubungan tidak berdiri sendiri. Selama ini dalam setiap penertiban, begitu ada penindakan, ada tilang ataupun berita acara, maka Dinas Perhubungan itu berdiri sendiri. Begitu berdiri sendiri, potensi-potensi istilah kita 86 di lapangan itu terjadi. Besar begitu nah, ya. Terkait dengan hal tersebut, maka kita membangun sistem, artinya dengan sistem ini Dinas Perhubungan tidak berdiri sendiri lagi. Dinas Perhubungan sudah bergandengan tangan dengan sistem perbankan, kemudian yang akan bekerja itu sistem perbankannya. Artinya petugas kami di lapangan tinggal direct, lapor ke back office, sekian-sekian diderek. Mereka nggak paham bahwa retribusi yang harus dibayar berapa. Langsung begitu kendaraan diinapkan di pool milik pemerintah Provinsi DKI Jakarta, pemilik langsung menghubungi nomor yang tadi saya sebutkan, langsung komunikasi dengan sistem. Tidak ada lagi pelanggar yang berkomunikasi terkait dengan besaran, kapan bayarnya itu di lapangan. Nah, setelah itu pemilik ataupun wajib retribusi bisa langsung transfer. Jadi nggak ada lagi. Tapi mungkin tidak Pak, misalnya petugas yang menderek, mengantar mobil, tapi di saat itu pengendaranya katakanlah memberi uang, apakah itu masih mungkin terjadi? Itu tidak mungkin. Atau mereka harus menyelesaikan dulu yang 500.000 tadi itu? Itu tidak mungkin karena sistem sudah mencatat. Jadi begitu kendaraannya baru mau diderek, petugas sudah melaporkan ke posko, ke back office-nya Dinas Perhubungan, B1234 diderek. Baik. Nah, di Dinas Perhubungan, di back office-nya Dinas Perhubungan. Jadi banyak yang mengawasi begitu ya? Back office langsung sulit mencatat, untuk melakukan mencatat input data di sistem langsung mengkolek. Sehingga tidak mungkin, misalnya contoh, saya selaku Kabid Dalops. Baik, ditahan dulu. Kita harus memberikan informasi kepada pemirsa dulu. Pemirsa, Dialog Jurnalisme akan kembali setelah jeda para dan juga informasi berikut ini.